Halo, perkenalkan aku Nurina Bila Zulfa dengan NIM 100111282328054 dari Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023. Apa sih itu RULA? Jadi, RULA dikembangkan oleh Dr. Lin dan Dr. Nigel yang merupakan ergonom dari Universitas di Nottingham yang pertama kali dijelaskan dalam bentuk jurnal aplikasi ergonomik pada tahun 1993. RULA diperuntukkan dan dipakai pada bidang ergonomi dengan bidang cakupan yang luas. Teknologi ergonomi mengevaluasi postur atau sikap, kekuatan dan aktivitas otot yang menimbulkan cedera akibat aktivitas berulang. Ergonomi diterapkan untuk mengevaluasi hasil pendekatan yang berupa skor resiko antara 1 sampai 7. Skor tertinggi menandakan level yang mengakibatkan resiko yang besar atau berbahaya untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini bukan berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari ergonomic hazard. Oleh sebab itu, metode RULA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang beresiko dan dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Hasil pengukuran postur tubuh bekerja pada grup A terdiri dari postur lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan juga rotasi pergelangan tangan. Pada postur lengan atas, membentuk sudut 15 derajat yang dapat diartikan bahwa sudut tersebut lebih dari 20 derajat, maka diberikan skor 2. Pada lengan bawah, posisi lengan bawah membentuk sudut 111 derajat yang dapat diartikan bahwa sudut tersebut lebih dari 100 derajat, maka diberikan skor 2. Pada postur yang sama, pekerja melakukan gerakan menyelang melebihi garis tengah dari badan pekerja, maka diberikan skor plus 1, sehingga nilai akhirnya menjadi 3. Kemudian pada postur pergelangan tangan, posisi lengan atas membentuk sudut 20,2 derajat, sehingga diberikan skor 3. Pada postur yang sama, pekerja melakukan gerakan membengkokkan pergelangan tangan ke kiri sehingga diberikan skor plus 1, sehingga nilai akhirnya menjadi 4. Terakhir, pada rotasi pergelangan tangan, pekerja memutar sampai garis tengah tangan ketika memberikan topping pada pukis sehingga diberikan skor 1. Pada perhitungan hasil skor grup A diperoleh bahwa hasilnya adalah 5 dan hasil tersebut dijumlahkan dengan nilai penggunaan otot atau skor aktivitas dan beban otot atau skor beban untuk mendapatkan nilai lengan dan pergelangan tangan. Penilaian penggunaan otot atau skor aktivitas dan beban otot atau skor beban dilihat dari skor aktivitas yang terdiri dari penjumlahan dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang lebih dari 4 kali per menit akan diberikan skor 1. Kedua skor beban, yaitu pembebanan kurang dari 2 kg diberikan nilai 0. Maka total skor yang diperoleh pada grup A dari penjumlahan skor tabel A plus skor aktivitas plus skor beban adalah 6. Hasil pengukuran postur tubuh pekerja penjual pukis pada grup B terdiri dari leher, batang tubuh, dan juga kaki. Pada postur leher, posisi leher pekerja membentuk sudut 40,7 derajat dari posisi tegak lurus punggung, yang dapat diartikan bahwa sudut lebih dari 20 derajat, maka diberikan skor 3. Lalu pada postur batang tubuh, posisi tubuh bagian atas pekerja membungkuk ke depan membentuk sudut 22,8 derajat yang dapat diartikan bahwa sudut di antara 20 hingga 60 derajat, maka diberikan skor 3. Terakhir pada postur kaki, posisi kaki penjual pukis menopang tubuh dengan posisi normal atau seimbang, sehingga diberikan skor 1. Pada perhitungan hasil skor grup B diperoleh bahwa hasilnya adalah 4, dan hasil tersebut dijumlahkan dengan nilai penggunaan otot atau skor aktivitas dan beban otot atau skor beban untuk mendapatkan nilai leher, batang tubuh, dan juga kaki. Penilaian penggunaan otot atau skor aktivitas dan beban otot atau skor beban dilihat dari dua aspek, yaitu skor aktivitas yang terdiri dari pengulangan dan tindakan yang dilakukan berulang-ulang lebih dari 4 kali per menit akan diberikan skor 1.
Kedua skor beban, yaitu pembebanan kurang dari 2 kg, diberikan nilai 0. Maka, total skor yang diperoleh pada grup B dari penjumlahan skor tabel B plus skor aktivitas plus skor beban adalah 5. Jadi, pekerja di sektor informal, terkhusus penjual pukis, disarankan untuk memperbaiki postur mereka dengan menghindari posisi yang tidak ergonomis, seperti membungkuk atau berdiri terlalu lama, dan juga mempertimbangkan untuk menggunakan alat bantu yang ergonomis untuk mengurangi beban fisik. Untuk mencegah cedera akibat gerakan berulang dan ketegangan otot, penyuluhan dan pelatihan harus dilakukan untuk mempertahankan postur tubuh yang sehat. Selain itu, sangat penting untuk mengatur waktu kerja dan istirahat yang seimbang.